Halo anak-anakku kelas 6. Salam jumpa ya nak, salam sehat dari ibu. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa berdoa pada Tuhan setiap memulai dan mengakhiri kegiatan kita. Oke anak-anakku yang baik, kita akan belajar agama, yaitu dengan tema kewarganegaraan, yaitu yang bagian ketiga, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Mengingatkan kembali bahwa minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban sebagai anak didik di sekolah, anak di rumah, dan hak dan kewajiban sebagai warga gereja. Maka kita dituntut harus hak dan kewajiban harus seimbang. Maka saat ini kita akan belajar yang bagian ketiga, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Untuk mendalami tema yang ketiga ini, kita akan melihat yang pertama, keindahan dan kekayaan alam. Yang kedua, keanekaragaman budaya dan peninggalan sejarah. Yang ketiga, keindahan dan kekayaan alam ciptaan Tuhan. Dan yang keempat adalah bangga dengan keindahan dan kekayaan alam Nusantara. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, keindahan dan kekayaan alam. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga karena Allah menempatkan kita di tanah air Indonesia yang kaya, subur, serta indah mempesona. Semua ini merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Allah begitu baik kepada kita yang telah memberikan semua kebahagiaan ini. Sebagaimana Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Kepada kita diberi kuasa untuk mengolah dan memelihara bumi Indonesia ini demi kebahagiaan kita saat ini dan juga generasi kita mendatang. Oke anak-anakku yang baik, kita melihat bagaimana keindahan alam Indonesia ini. Keindahan alam dan kekayaan alam contohnya di Papua, di Raja Ampat. Keindahan alam dan kekayaan alam juga yang ada di Samosir, yaitu Danau Toba. Keindahan dan kekayaan alam juga yang ada di Sipiso-Piso, yang ada juga di berbagai negara Indonesia. Sungguh banyak keindahan-keindahan tersebut. Maka kita bersyukur atas keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan. Begitu banyak alam itu yang kita nikmati, dan mari kita bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih banyak lagi wisata-wisata yang bisa kita lihat di Indonesia, di Bali, ya, ada juga di Medan ya, ada juga di Pulau Jawa, dan masih banyak lagi nanti kita lihat satu persatu. Maka untuk itu anak-anak kami yang baik, bagaimana kita mencintai kekayaan alam itu, yaitu dengan bersyukur menjaga alam kita. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki tanah yang subur dan kaya. Oke anak-anakku yang baik, kita melihat yang kedua, keanekaragaman budaya dan peninggalan sejarah. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, serta warna kulit, tetapi dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Indonesia terkenal dengan adat ketimuran, yaitu sopan santun, ramah, serta lembut, memiliki asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta gotong royong. Semua hal ini merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu juga bangsa Indonesia memiliki peninggalan sejarah, ya, yang cukup terkenal di dunia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan,
istana kerajaan, atau kesultanan yang megah seperti Istana Maimun, Istana Hanoman, Istana Raja Goa, dan masih banyak lagi. Itulah contoh-contoh peninggalan sejarah. Lalu kita melihat yang ketiga, keindahan dan kekayaan alam ciptaan. Keindahan serta kekayaan alam yang kita miliki merupakan ciptaan Tuhan yang diberi kuasa kepada manusia untuk mengolah dan memeliharanya, sehingga Allah memberikan Taman Eden kepada manusia pertama. Maka kita lihat keindahan alam ciptaan Tuhan di Taman Eden, yaitu dikutip dari Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 18. Manusia di Taman Eden. Nanti kita dapat melihat di situ ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Itulah keindahan taman yang diberikan oleh Tuhan. Sungai yang mengalir dari Eden yang membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Itu tadi ya, 4 ada ya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Maka semua lengkap dibuat Tuhan itu di Taman Eden ya, ada emasnya. Lalu yang kedua, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Itulah yang diciptakan Tuhan ya, batu krisopras. Lalu sungai yang kedua ialah sungai Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Ya, yang ketiga, sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Maka Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, lalu Tuhan memerintahkan nanti di sana kepada manusia, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, buahnya bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu di situ juga Allah menciptakan penolong bagi manusia itu. Ia menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Maka di bawahnya semuanya kepada manusia itu melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Maka manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, si Adam ya. Ketika ia tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil tulang rusuknya, ya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Maka Allah menciptakan penolong, teman sepadan dengan Adam, yaitu dari tulang rusuknya. Dan dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu Allah mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Lalu manusia itu, Adam dan Hawa, hidup di taman. Lalu kita melihat yang keempat adalah bangga dengan keindahan dan kekayaan alam Nusantara kita. Pada awal mula Allah menciptakan bumi ini semuanya dalam keadaan baik, indah, subur, serta kaya. Manusia pertama yang di dalamnya hidup bahagia dan tidak kurang sesuatu apapun. Tugas untuk mengolah alam ciptaan Allah telah diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Kita boleh bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kepercayaan untuk mengolah serta memeliharanya. Akan tetapi, saat ini kita telah melihat keadaan alam sudah banyak yang rusak.
bencana di mana-mana, seperti tanah longsor yang telah memakan ratusan korban jiwa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, gagal panen, dan masih banyak lagi. Selain itu, ketika musim kemarau tiba, bencana kekeringan terjadi, akibatnya orang sulit mendapatkan air bersih dan suhu udara semakin panas. Peristiwa ini terjadi akibat ulah manusia, yang tidak bertanggung jawab. Manusia mengolah alam dengan serakah, menguras hasil alam yang berlimpah tanpa memikirkan untuk melestarikannya. Maka anak-anakku yang baik, agar bumi ini lestari seperti yang kita harapkan, dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh warga masyarakat untuk menjaga. Kerjasama seperti ini perlu digerakkan oleh semua pihak, sebab tugas ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Sebab tugas itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Bila setiap orang menjaga alam dimulai dari diri sendiri. Hal kecil saja anak-anakku yang baik. Misalnya, jika semua orang membuang sampah pada tempatnya, maka saluran air akan lancar sehingga bencana banjir dapat dihindari. Memulai dari diri sendiri, di rumahmu, di sekolah kita, di lingkungan kita. Kalau kita membuang sampah sembarangan, sangat merugikan diri kita dan juga semua orang. Melestarikan alam dapat juga kita lakukan dengan membuat penghijauan. Dengan demikian hewan dan tumbuhan dapat berkembang dengan baik. Buat penghijauan di rumahmu, anak-anakku. Menanam tanam-tanaman yang kecil di pot. Itu udah penghijauan. Menanam bunga-bunga depan rumah. Menanam pohon yang pohon buah mangga, buah pepaya atau apapun itu, pergunakan. Itu sama dengan penghijauan dan juga bisa kita nikmati buahnya. Kelestarian hutan harus dijaga oleh semua pihak agar terjadi keseimbangan di alam. Jangan kita merusak hutan, jangan kita menggunduli hutan. Termasuk kelestarian hewan dan tumbuhan yang hampir punah seperti hewan dan tumbuhan langka. Sebab hewan dan tumbuhan yang hampir punah seperti kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Manusia dianugerahi akal budi, dan diberi kuasa untuk mengolah dan memelihara serta melestarikan alam ciptaannya. Jangan kita merusak. Manusia dapat memanfaatkan hasilnya demi kebahagiaan manusia, tetapi harus menjaganya sebagai warisan untuk anak cucu. Akhirnya kita akan semakin bangga dengan tanah air kita, yaitu Indonesia tercinta. Mari kita mengolah alam yang diberikan oleh Tuhan, menjaga, melestarikan alam itu. Oke, anak-anakku yang baik, kerukunan dapat terwujud bila setiap organ menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan sebagai bukti bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menciptakan persatuan. Maka apa usaha-usaha yang dapat dilakukan agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dalam keanekaragaman adalah dengan membangun persaudaraan dan persatuan. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kesamaan itu ialah sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, menahan diri, dan rasa solidaritas demi kehidupan dan ketentraman harmonis. Keindahan alam dan kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia membuat kita merasa bangga sebagai warga negara yang tinggal di dalamnya. Keindahan dan kekayaan hendaknya tidak membuat kita menjadi terlena hanya menikmati hasilnya. Akan tetapi kita selalu berusaha mengolah sambil melestarikannya dengan mengadakan penghijauan. Melindungi satwa langka, jangan membunuh satwa-satwa langka. Ibu sangat tidak suka dengan melihat segerombolan laki-laki yang membawa senapan angin itu lalu menembak burung itu. Ibu kurang setuju dengan hal itu. Berarti mereka sudah merusak keindahan itu. Mari kita biarkan burung-burung itu. Karena itu juga merupakan keindahan
dan suaranya sangat bagus kita dengarkan. Dengan menjaga dan melestarikan keindahan Nusantara, kita menjadi rekan kerja Allah dan memelihara ciptaannya. Maka kita sebagai citra Allah yang diciptakan dengan memiliki akal budi, perasaan, kebebasan, kehendak yang baik. Maka mari kita menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaannya. Tugas mulia ini kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah air kita. Ya, bagaimana kita mencintai tanah air kita? Maka kita mari menjadi rekan kerja Allah untuk memelihara ciptaan Tuhan. Oke, anak-anakku yang baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pelajaran kita hari ini, yaitu aku bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih untuk pertanyaan. Ibu akan menulis di akhir video ini ya. Boleh kamu jawab dengan baik. Dan setiap catatan yang di video Ibu ditulis. Terima kasih. Salam jumpa.